Ini beberapa charger, merek charger yang sudah aku review ya. Sudah aku review dan saat ini mau apa namanya? Meranking kira-kira yang menjadi nomor satu itu yang mana gitu kan. Kalau didapat dari merek atau wattnya atau kebutuhannya, ini yang akan aku ulas. Bagaimana merankingnya atau mengurutkannya sesuai kebutuhan. Nomor satu bagaimana, nomor dua bagaimana, atau nomor tiga, atau nggak perlu kita bikin ranking. Bisa jadi karena menurut aku semuanya bagus ya, semuanya bagus ya. Jadi semuanya bagus dan tinggal kita menurut sesuai kebutuhan aja. Oke, sekarang kita ulas bagaimana mengenai urutan atau ranking yang dibutuhkan dalam charger ini. Oke, kembali lagi bersama Jonathan. Kita mulai untuk membahasnya ya. Sering kita kebingungan ya dalam pemilihan charger, merek apa yang mau kita beli. Yang menjadi urutan pertama itu yang paling bagus yang mana? Apa perlu harus yang paling mahal? Atau yang apa namanya, yang nggak panas? Menurut saya kalau soal panas, semua panas ya. Ini aku baru aku cas ya. Baru aku cas sekitar setengah jam aja panas. Ini langsung aku pakai gini, panas. Jadi menurut aku semua itu pengecasan itu pasti panas. Tapi kalau panas yang berlebihan, misalkan sampai dipegang nggak bisa, ya itu jangan ya. Itu berarti ada sesuatu komponen yang tidak layak untuk dipakai gitu ya. Nah, dari sini semua ini, banyak charger ini semuanya sudah aku review. Dan kali ini aku akan mengkotak-kotak. Apakah perlu di kotak-kotak? Mana yang nomor satu, mana urutan kedua, atau urutan ketiga, bagus yang bagaimana, itu akan kita ulas ya. Dan yang berkualitas, apa perlu yang punya nama? Ya kalau yang punya nama sih memang juga perlu. Dan yang paling utama juga bergaransi ya. Karena ketika kita membeli charger dengan bergaransi, itu saya yakin itu terjamin. Tapi jangan salah ya. Jangan terus menilai charger itu pasti 100% atau elektronik itu 100% tidak bermasalah. Ya pasti ada bermasalah, namanya barang elektronik itu dimanapun bermasalah. Kita beli TV ya kan, merek ini, terus habis itu dalam waktu belum ada 1 tahun ada kerusakan, itu bisa terjadi. Tapi ada juga merek TV yang udah 10 tahun tidak ada kerusakan. Nah itu, jadi tidak bisa kita prediksi. Tapi yang utama yaitu kita harus punya pemilihan charger itu, elektronik itu yang sudah bergaransi. Jadi paling enggak 1 tahun kita gunakan dalam waktu itu aman gitu loh, ya kan? Nah, kita kembali ke soal charger. Ibarat kita punya charger itu sekali kita beli untuk selamanya, ya. Misal kita punya charger yang bagus, ya, taruhlah ini misalkan dengan spek yang sudah bagus ya. Kita punya ini, walaupun kita gonta-ganti handphone, kita gonta-ganti laptop, kita tidak perlu gonta-ganti ini.
Itu loh, ini contoh ya. Kita tidak perlu gonta-ganti lagi. Makanya itu kita dari setiap aku mereview, aku lebih suka mengatakan carilah yang sesuai dengan kebutuhan dan yang paling bagus. Paling mahal enggak masalah, karena kenapa? Karena memang kita harus beli yang memang yang mahal gitu loh. Yang kecuali kalau kita memang ya itu tadi, kita hanya mempunyai satu gadget, ya kita pakai yang 20 watt aja, misalkan untuk Android cuma satu, ya udah satu itu aja, nggak usah beli-beli yang lainnya gitu loh. Jadi yang membedakan di situ. Nah, mengenai urutan, kembali lagi mengenai urutan ranking, ya kan? Urutan apa namanya? Ada pertanyaan apa namanya? Ini dibuat dong yang bagus nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu menurut saya itu yang mana selama mereview ini gitu. Nah, ini aku bahas ya. Jadi biar kalian punya pilihan dan nggak salah kaprah ya. Kalian dalam menentukan charger, kalian harus mengadopsi kebutuhan apa, berapa watt, itu kalian harus pikirkan semuanya. Misalkan nih contoh, kalian memakai beberapa device, 4 lah, taruh 4 ya kan, mulai dari laptop, iPad, handphone ya kan, iPhone, Android, segala macam. Kalau kita pengen praktis ya, kita gunakan yang wattnya tinggi, yang wattnya gede. Watt gede itu bukan berarti kita misalkan kita punya laptop yang butuh 60 watt terus kita pakai yang 150 watt itu berarti kelebihan daya, enggak. Ketika charger sekarang ini itu tidak akan dia menabrak gitu loh. Ketika dia dibutuhkan untuk 60 watt, ya dia berhenti sampai 60 watt. Misalkan laptop itu butuhnya 60 watt, kita pakai charger 150 watt, ya dia cuma mengeluarkan untuk laptop itu 60 watt, tidak akan selebihnya. Itu loh ceritanya. Jadi aman. Kalau kita punya handphone yang butuhnya cuma 18 watt, ya dia cuma ngeluarin 18 watt. Udah, selesai. Nggak akan dia di sini 150 watt terus habis itu ngegas sampai 150 watt, itu udah nggak mungkin itu loh. Dan nggak mungkin dan nggak bakal laku kalau charger model seperti itu gitu loh. Jadi kalian harus di mana kalian butuhkan dulu, ya kan? Nah, ada pertanyaan lagi soal ringan ini. Nah, ini pertanyaan ini. Ini jadi saya hubung-hubungkan semua ya soal pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Ini mengenai charger ini ringan. Kalau aku melihat ini selama aku pakai ya, aku bilang berkualitas. Kenapa? Karena gini, saya patokannya gini. Ketika aku pakai untuk dicolokin ke iPhone, itu sambil kita ngecas, sambil kita ngetik, itu huruf nggak lari-lari. Coba nih, pernah aku bikin video tentang ini ya. Ini memang charger istilahnya memang aku coba karena memang ini charger istilahnya abal-abal lah gampangannya gitu. Ya kan, aku nyoba ini charger. Ini aku coba dan itu ada videonya saya. Itu begitu aku tancap, aku pakai ngetik, itu huruf lari semua. Ya, lari semua. Nah, itu loh. Ya, jadi bukan masalah ringan beratnya gitu loh. Kita ngecek dari daya yang keluar itu seperti apa, maksimal atau gimana, dan akurasinya bagaimana gitu loh. Karena dia sudah menjamin charger ini garansi 1 tahun, berarti dia sudah memprediksi dan mengira-ngira
memastikan bahwa pemakaian itu seperti apa, gitu loh, ya. Jadi bukan masalah berat ringannya, ya kan? Seperti kemarin udah aku contohkan, ya. Ini kedua charger ini sama-sama 20 watt, sama-sama satu merek, satu ringan, satu berat. Apakah ini berarti ini yang jelek? Oh enggak, ya kan? Nah itu loh. Jadi standarnya bukan dari situ, gitu dalam kita pengecekan untuk kualitas charger itu, ya. Nah terus mengenai soal panas, semua charger saya bilang panas. Tapi kalau panas yang berlebihan, nah itu yang berbahaya. Tapi kalau ini saya pastikan panas. Karena kenapa? Karena ketika kita ngecas, ini dari arus listrik masuk, dirubah di sini, membentuk daya yang dibutuhkan untuk mengisi baterai yang ada di perangkat kita. Nah, di sini diolah, otomatis dia dilewatin arus ya, otomatis panas, gitu loh, ya. Secara simpelnya itu seperti itu, paham ya? Jadi kalau soal panas itu pasti panas, ya. Tapi tidak yang panas berlebihan. Kalau panas berlebihan, kalau sampai kita pegang, ya kan, tangan kita melepuh, nah itu baru berbahaya. Itu jangan diteruskan. Sama halnya kayak tadi saya tunjukkan ini charger tanpa merek ini, terus habis itu dos coklat biasa. Nah itu ketika aku colokin untuk ke iPhone untuk WA, hurufnya lari-lari. Nah itu jangan diterusin, ya. Jadi cara simpelnya seperti itu. Nggak mungkin dong kita beli charger ya, tuh habis itu kita bongkar, ya kan, ya. Ini terus kita ngecek dalamnya, ya gimana? Nggak mungkin lah, ya nggak? Bener kan? Nggak mungkin kita bongkar. Tapi kita ngecek dari fisik, dari luar itu seperti apa, ya, kita gunakan seperti apa. Nah itu loh pentingnya kita mengetahui charger itu seperti apa dalam penggunaannya. Jadi kalau sampai kesimpulan, kalau kita urutkan 1, 2, 3, kalau aku tidak bisa mengurutkan. Kenapa? Karena setiap charger kita 20 watt ini 20 watt ya. Ini 20 watt dan mana tadi? Ada lagi 20 watt. Ini misalkan 20 watt. 20 watt sama-sama 20 watt, ya kan? Misalkan ini terjadi, ya. Merek Anker yang bagus. Oke, nomor 1 Anker, Baseus. Terus habis itu ini nomor Coatek nomor 3. Makanya gitu ya. Ketika kita bicara 65 watt. Nah, kita bicara 65 watt. Kita udah lain cerita lagi. Ya kan? Sesuai kebutuhan lagi. Ceritanya sudah lain lagi. Apakah akan Anker yang kita juarakan nomor 1, sementara kita memakai Oppo yang butuh Superbook. Nah, pasti kita ngomongnya ini yang nomor 1, ya kan? Nomor 2 ini, nomor 3 ini, itu loh, ya enggak? Yang nomor 1 jadi ini karena sesuai kebutuhan kita. Nah, di situ loh bedanya, di situ. Jadi kita nggak bisa mengkotak-kotak. Ketika kita memerlukan 100 watt, nah ini kita ketemu 100 watt lagi nih. Ini misalkan ini 100 watt. Nah, kita jadi beda lagi. Wah, 100 watt merek apa lagi nih ya yang jadi nomor 1-nya? Kalau aku ngerasa ya Recoren ini nomor 1. Ini bagus. Setelah aku pakai, pemakaian dan bentuknya aku suka. Ini yang nomor 1, nomor 2 Ugreen, nomor 3 ini. Nah, gimana? Ya kan? Tidak bisa kita mengkotak-kotak merekomen charger itu nomor 1, 2, 3-nya itu nggak bisa. Karena kita harus sesuai dengan kebutuhan kita.
yang kita perlukan yang mana. Ya, paham ya? Atau juga model charger seperti ini, ya kan, El Nio ini, yang ada stop kontaknya. Ketika kita jajarkan merek Baseus yang ada stop kontaknya, ya kan, terus habis itu yang lainnya, pasti kita bingung lagi. Ini yang mana nih nomor satunya, ya kan? Nah, itu makanya itu aku bilang, itu semua itu sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita punya 4 perangkat dengan 1 perangkat, ya kan? Terus habis itu kita bicara number one-nya yang mana, ya nggak bisa. Kita temukan itu nggak bisa. Ya, kalau ketika kita 4 perangkat, ya nanti kita menyebutnya, nah ini Ugreen yang bagus ini. Ugreen ini karena sesuai kebutuhan saya kan. Kebutuhan saya 4 perangkat, ya kan. Wah, bisa praktis ini, bawa semua seperti ini, ya. Ketika kita hanya memiliki satu handphone, terus habis itu, enggak, ini yang paling bagus, praktis, bisa masukin semua, tinggal karena aku punya satu handphone aja, ya kan. Nah, gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengurutkan 1, 2, 3-nya dari charger itu, nggak bisa. Ya, jadi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ibarat kata kayak ketika kita memilih pasangan, ya itulah pasangan kita yang paling cantik. Udah, yang lainnya enggak malahan, ya kan? Nah, itu loh ibarat katanya seperti itu. Pasangan kita yang paling cantik. Nah, sama halnya kita charger itu kebutuhan kita yang kita perlukan yang seperti apa? Kebutuhan kita yang hanya mempunyai 3 port seperti ini, ya kan? Ya, ini yang paling hebat, udah nomor 1. Ya enggak? Atau yang cuma 2 port seperti ini. Ya, ini udah paling hebat karena mungkin merasa ini bagus, bentuknya bagus, dia suka. Jadi sesuai dengan kesukaan juga menentukan ranking urutan dari charger itu. Jadi ini namanya untuk pasangan, ya kan? Itu loh, ya. Oke, saya kira paham ya, udah ya, soal pemilihan charger. Semoga video saya kali ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan kalau kalian ingin membutuhkan untuk aku review merek charger, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan ada pertanyaan-pertanyaan boleh ditanya ke kolom komentar. Oke, thank you ya.